Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Nurhasana Islamiyati, mahasiswi STAI Riyadul Jannah Jalan Cegak Subang dari Prodi PAUD semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Ibu Linda Dwi Nurmasyanti MPD. Dalam mata kuliah Statistik Pendidikan, saya mengambil judul penelitian hubungan intensitas penggunaan media pembelajaran digital dan motivasi belajar terhadap disiplin belajar anak usia dini. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan mendorong guru pendidikan anak usia dini untuk memanfaatkan berbagai media pembelajaran digital, seperti video edukasi, permainan interaktif, dan aplikasi pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran digital diduga dapat meningkatkan motivasi belajar anak sehingga mendorong terbentuknya disiplin belajar yang lebih baik, seperti mengikuti aturan, menyelesaikan tugas, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Namun, apabila penggunaan media digital tidak dilakukan secara tepat dan terarah, anak dapat mengalami kesulitan berkonsentrasi dan kurang disiplin selama proses belajar. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media pembelajaran digital dan motivasi belajar terhadap disiplin belajar anak usia dini. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu 1. Bagaimana hubungan antara intensitas penggunaan media pembelajaran digital dengan hasil belajar anak? Yang kedua, bagaimana hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar anak? Dan yang ketiga, bagaimana hubungan secara simultan antara penggunaan media pembelajaran digital dan motivasi belajar terhadap hasil belajar anak? Variabel yang digunakan yaitu X1 intensitas penggunaan media pembelajaran digital, X2 motivasi belajar, dan Y disiplin belajar anak. Di sini juga terdapat hipotesis penelitian di mana hipotesis alternatif atau HA itu menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat, baik secara parsial maupun simultan. Nah, sedangkan di sini hipotesis 0 atau HO menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel-variabel tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke uji normalitas. Nah, uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat analisis dalam penelitian kuantitatif. Ujian ini digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian yang diperoleh dari responden ini memiliki distribusi yang normal atau tidak. Distribusi normal adalah distribusi data yang penyebarannya itu seimbang, tidak terlalu miring ke kanan maupun ke kiri, dan biasanya membentuk kurva lonceng. Dalam penelitian statistik parametrik seperti kolerasi Pearson, data yang digunakan sebaiknya memenuhi asumsi normalitas agar hasil analisisnya itu lebih akurat dan dapat dipercaya. Jika data tidak berdistribusi normal, maka peneliti biasanya menggunakan teknik statistik non-parametrik, misalnya korelasi Spearman. Di sini juga ada tujuan dari uji normalitas, yaitu untuk 1. Mengetahui apakah data penelitian itu menyebar secara normal. Yang kedua, memenuhi syarat dengan penggunaan statistik parametrik. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik. Yang keempat, menentukan teknik analisis yang tepat digunakan dalam penelitian. Nah, di sini juga ada beberapa jenis dalam pengujian normalitas. Nah, beberapa metode yang sering digunakan dalam penelitian yaitu 1. ada Kolmogorov-Smirnov, di mana sampel itu harus berjumlah besar, biasanya lebih dari 50 responden. Sedangkan yang Savira-Wilk digunakan untuk sampel kecil, biasanya kurang dari 50 responden. Nah, uji ini dianggap lebih sensitif dalam mendeteksi normalitas data. Dalam penelitian pendidikan anak usia dini,
uji Safirovic ini lebih sering digunakan karena jumlah sampelnya biasanya tidak terlalu besar. Nah, dalam pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Nah, apabila seluruh variabel memiliki distribusi normal, maka penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Langkah-langkah uji normalitas di SPSS. Nah, yang pertama, klik menu analis, lalu pilih deskriptif statistik, klik explore, lalu masukkan variabel penelitiannya, lalu pilih menu plots. Nah, lalu centang normality plot with test, klik OK. Klik OK, nanti akan datanya akan muncul. Nah, berikut ada video tutor langkah-langkah uji normalitas di SPSS. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas. Nah, di sini variabel penggunaan media digital hasilnya 0,030, variabel motivasi belajar 0,321, variabel hasil belajar 0,125. Karena seluruh nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka seluruh data dinyatakan berdistribusi normal, sehingga analisis kolerasi Poisson dapat digunakan. Di sini juga ada fungsi uji normalitas dalam penelitian ini. Nah, uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data penggunaan media digital itu normal, data motivasi belajar itu normal, data hasil belajar juga normal. Jika seluruh data normal, maka peneliti dapat melanjutkan ke uji linearitas dan analisis kolerasi Poisson. Selanjutnya, kita akan masuk ke uji linearitas. Uji linearitas merupakan uji prasyarat yang digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu bersifat linear atau membentuk garis lurus. Nah, hubungan linear berarti ketika nilai variabel bebas meningkat, maka nilai variabel terikatnya juga itu meningkat atau menurun secara teratur. Nah, dalam penelitian ini, penggunaan media digital itu X1 ya, harus memiliki hubungan linear dengan hasil belajar Y. Lalu, motivasi belajar X2 harus memiliki hubungan linear dengan hasil belajar. Nah, jika hubungan antara variabel tidak linear, maka analisis korelasi Poisson itu tidak tepat digunakan ya, atau tidak bisa digunakan. Nah, di sini juga ada tujuan uji linearitas, yaitu 1. Mengetahui bentuk hubungan antar variabel. 2. Memastikan hubungan variabel memenuhi syarat analisis korelasi. Yang ketiga, menghindari kesalahan interpretasi hasil penelitian. Dan yang keempat, membantu menentukan teknik statistik yang tepat. Nah, di sini juga ada konsep dasar dari linearitas. Nah, jadi hubungan linear itu ditunjukkan dengan pola hubungan yang berbentuk garis lurus. Artinya, jika penggunaan media digital meningkat, maka hasil belajar juga cenderung meningkat. Kalau misalnya jika motivasi belajar meningkat, maka hasil belajar juga meningkat. Sedangkan hubungan tidak linear menunjukkan pola hubungan yang berubah-ubah dan tidak membentuk garis lurus. Nah, di sini juga dasar pengambilan keputusannya itu
berdasarkan nilai deviation from linearity. Nah, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubungannya dinyatakan linear sehingga analisis Pearson layak digunakan gitu. Berarti kalau misalnya kurang itu tidak bisa. Lalu di sini ada langkah-langkah uji linearitas di SPSS. Yang pertama, klik analis, lalu pilih compare means, klik means, lalu masukkan variabel Y pada dependent list, masukkan variabel X pada dependent list, lalu klik option, centang ANOVA table and eta, lalu klik OK. Nah, ditunggu nanti ada hasilnya. Berikut tutorial di SPSS. Tadi kan sudah ada kan hasil uji linearitas ini. Nah, di sini hasilnya yaitu adalah 0,324, sedangkan signifikasi dari deviation from linearity X2 terhadap Y itu adalah 0,211. Karena keduanya nilai nya itu lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel dinyatakan linear. Artinya penggunaan media digital memiliki hubungan linear dengan hasil belajar, lalu motivasi belajar memiliki hubungan linear dengan hasil belajar. Di sini juga fungsi dari uji linearitas dalam penelitian ini itu digunakan agar peneliti dapat memastikan bahwa hubungan antar variabel itu memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan korelasi Pearson product moment. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap uji multikolinearitas. Uji ini adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas terdapat hubungan yang sangat kuat atau saling berkolerasi tinggi. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas. X1 penggunaan media pembelajaran digital, X2 motivasi belajar. Kedua variabel tersebut harus berdiri sendiri dan tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Jika terjadi multikolinearitas, maka hasil analisis statistik dapat menjadi tidak stabil, bias, lalu sulit menentukan pengaruh masing-masing variabel. Di sini juga terdapat tujuan dalam uji multikolinearitas. Tentunya untuk satu, mengetahui hubungan antar variabel bebas, yang kedua memastikan setiap variabel bebas memiliki kontribusi masing-masing, yang ketiga menghindari kesalahan analisis statistik, dan yang keempat meningkatkan ketetapan hasil penelitian. Nah, lalu di sini juga ada penyebab terjadinya multikolinearitas. Yang pertama, variabel bebas memiliki indikator yang hampir sama. Yang kedua, data responden terlalu homogen. Dan yang ketiga, variabel penelitian saling memengaruhi terlalu kuat. Nah, di sini ada contoh misalnya motivasi belajar dan minat belajar kadang memiliki hubungan sangat tinggi karena indikatornya hampir serupa. Di sini cara melihat multikolinearitas dalam SPSS. Multikolinearitas dilihat melalui yang pertama dari nilai tolerance, yang kedua nilai variance inflation factor. Nah, di sini di sini nilai toleransi harus lebih dari 0,10 dan nilai FIF harus kurang dari 10. Nah,
Kalau misalnya lebih dari 0,10 berarti tidak terjadi multikolineritas. Kalau kurang dari 0,10 terjadi multikolineritas. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu di sini ada langkah-langkah uji multikolineritas di SPSS. Yang pertama, klik analis, kedua, pilih regression, lalu klik linear, masukkan variabel Y pada dependent, masukkan variabel X1 dan X2 pada independent, klik statistik, centang colinearity diagnostic, klik OK. Nah, ditunggu hasilnya. Nah, sekarang kita lihat tutor dimasukkan ke SPSS-nya. Nah, ini adalah hasil dari uji multikolineritas. Nah, nilai toleransinya itu lebih dari 0,10 dan nilai FIF-nya kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolineritas antar variabel bebas. Nah, di sini juga terdapat fungsi uji multikolineritas dalam penelitian ini. Variabel penggunaan media digital dan motivasi belajar tidak saling memengaruhi secara berlebihan. Setiap variabel memiliki hubungan tersendiri terhadap hasil belajar. Lalu yang ketiga, analisis korelasi dan interpretasi hasil penelitian menjadi lebih akurat. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu analisis kolerasi person product moment. Karena di sini saya menggunakan data analisis melalui korelasi. Nah, korelasi person product moment adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Yang kedua, arah hubungan. Yang ketiga, teknik kekuatan hubungan. Nah, teknik ini tuh digunakan untuk data yang satu berdistribusi normal, yang kedua bersifat linear, dan yang ketiga memiliki skala interval atau rasio. Nah, tujuannya dalam menganalisis korelasi adalah satu, mengetahui hubungan antar variabel, yang kedua mengetahui kekuatan hubungan, dan yang ketiga mengetahui arah hubungan positif atau negatif. Nah, di sini arah hubungan kolerasi. Nah, kalau kolerasi positif, jika nilai X meningkat, maka nilai Y juga meningkat. Contoh, semakin tinggi motivasi belajar, maka hasil belajar semakin tinggi. Kalau misalnya kolerasinya negatif, jika nilai X meningkat, maka nilai Y menurun. Contoh, semakin tinggi rasa malas, maka hasil belajar menurun. Nah, interpretasi nilai kolerasi di sini ada ya. Misalnya di sini 0,00 sampai 0,19 itu sangat rendah. Lalu 0,20 sampai 0,39 itu rendah. 0,40 sampai 0,59 itu sedang. 0,60 sampai 0,79 itu kuat. Ini dasar pengambilan keputusan, yaitu jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 berarti terdapat hubungan signifikan. Kalau misalnya lebih dari 0,05 berarti tidak terdapat hubungan signifikan. Nah,
Contoh interpretasi misalnya diperoleh R-nya 0,672, signifikannya 0,001, artinya terdapat hubungan yang kuat antara motivasi belajar dan hasil belajar. Lalu hubungannya itu bersifat positif. Nah, hubungan tersebut signifikan karena 0,001 kurang dari 0,05. Nah, di sini juga ada fungsi analisis kolerasi dalam penelitian ini itu satu untuk hubungan penggunaan media digital dengan hasil belajar, yang kedua hubungan motivasi belajar dengan hasil belajar, yang ketiga kekuatan hubungan antar variabel penelitian. Nah, di sini juga langkah-langkah penggunaan teknik analisis data korelasi. Nah, klik analis, pilih correlate, klik bivariate, lalu masukkan variabel X1, X2, dan Y, centang person, silent and flag significant correlation, klik OK. Nah, di situ bakal muncul nih hasil dari uji korelasi personnya. Berikut video tutorialnya. Nah, ini adalah hasil teknik analisis data korelasi person, di mana secara keseluruhan hasil korelasi person menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran digital tidak berhubungan secara signifikan dengan motivasi belajar. Nah, lalu penggunaan media pembelajaran digital berhubungan positif kuat dan signifikan dengan disiplin belajar. Nah, lalu motivasi belajar berhubungan positif, sedang, dan signifikan dengan disiplin belajar. Dengan demikian, variabel disiplin belajar memiliki hubungan yang signifikan baik dengan penggunaan media pembelajaran digital maupun dengan motivasi belajar. Sedangkan penggunaan media pembelajaran digital tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar. Lalu selanjutnya ada korelasi ganda. Nah, cara langkah-langkahnya yaitu adalah satu, klik analis, yang kedua regression, klik linear, masukkan variabel Y pada bagian dependent, masukkan variabel X1 dan X2 pada bagian independen, klik statistik, lalu centang estimate, model fit, dan collinearity diagnostic, klik continue, klik OK. Ini adalah hasil dari kolerasi berganda. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran digital dan motivasi belajar secara bersama-sama memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap disiplin belajar, dengan kemampuan menjelaskan variasi disiplin belajar sebesar 57
0,4% secara parsial. Kedua variabel itu berpengaruh positif dan signifikan. Namun, penggunaan media pembelajaran digital merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling besar terhadap disiplin belajar. Nah, ini adalah hasil akhir dari kolerasi berganda. Kesimpulan, berdasarkan rancangan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebelum melakukan analisis hubungan menggunakan kolerasi person, peneliti harus terlebih dahulu melakukan uji prasyarat berupa uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka analisis kolerasi person dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara penggunaan media pembelajaran digital, motivasi belajar, dan disiplin belajar anak usia dini secara tepat dan akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.